bukan hanya Istana Garuda IKN, patung-patung ini menghijau akibat oksidasi. Patung Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara IKN perlahan mulai berubah warna dari gelap menjadi hijau karena proses oksidasi yang disebut patina. Ternyata, ada patung-patung lain di Indonesia dan luar negeri yang melalui proses yang sama. Perancang Istana Garuda di IKN, Nyoman Nuarta mengatakan faset patung Istana Garuda terbuat dari kuningan. Bahan ini perlahan akan berubah warna menjadi hijau akibat oksidasi. Itu yang depan itu kuningan, karena harapannya, nanti alam yang mewarnai dioksidasikan. Oleh alam dia akan keluar hijau. Nah, kalau pakai logam yang lain nggak bisa macam-macam kan? Kita pengen hijau supaya nggak perlu repot-repot nantinya. Bukan hanya Istana Garuda IKN. Patung ini dirancang dengan bahan dan warna tersebut agar perawatannya mudah ke depannya. Sebab, warna hijau tersebut tidak perlu dicat ulang untuk mempertahankan warnanya. Selain itu, Nyoman mencontohkan hasil warna patung setelah terjadi oksidasi. Seperti patung Garuda Wisnu Kencana GWK di Bali lalu, patung Jales Veva Jayamah di Surabaya. Kalau kita pakai cat, ya setiap tahun pudar ngecat lagi kan? Kalau ini tambah bagus warnanya. Contohnya sederhana GWK terus patung Jales Veva Jayamah. Kemudian, contoh patung berwarna hijau akibat oksidasi dari luar negeri adalah patung Liberty di Pulau Ellis, New York. Yuk, simak ulasan tentang patung-patung tersebut berikut ini. 1. Garuda Wisnu Kencana GWK. Garuda Wisnu Kencana GWK adalah patung karya Nyoman Nuarta yang berdiri di daerah Umasan, Bali. Patung ini memiliki tinggi 122 meter, lebar 66 meter, dan berat 4.000 ton. Proses pembangunannya selama 28 tahun hingga akhirnya bisa berdiri megah di GWK Cultural Park. Nama Garuda Wisnu Kencana diambil dari bentuk patung yang menyerupai dewa Wisnu yang menunggangi burung Garuda dengan mahkota emas. Patung GWK merupakan yang tertinggi di Indonesia dan tertinggi keempat di dunia. Patung ini dapat terlihat GWK terlihat dari radius 20 km. Bentuk patung tersebut terinspirasi dari cerita Hindu tentang Garuda mencari ramuan kehidupan, Tirta Amarta. Sementara bahan bakunya dari kuningan, baja, dan tembaga. 2. Monumen Jales Veva Jayamah Monjaya. Melansir dari Detik Jatim, Monumen Jales Veva Jayamah adalah salah satu bangunan ikonik di kota Surabaya. Monumen ini berada di wilayah Kuarmatim TNIL, yakni tempat wisata edukasi maritim. Jales Veva Jayamah sendiri berarti di laut kita berjaya. Monumen ini juga dirancang oleh Nyoman Nuarta. Monumen ini terdiri dari dua bagian bangunan, yakni patung Jales Veva Jayamah dengan ketinggian 31 meter. Sedangkan bangunan yang menopangnya sekaligus menjadi museum mempunyai ketinggian 29 meter. Total ketinggian monumen dan patung yakni 60 meter. Kemudian, bagian pelataran monumen sendiri, terdapat gong besar dengan ukuran dan diameter 6 meter. Gong itu bernama Kia Tentrem yang dibuat dengan bahan kuningan yang dibuat oleh seniman bernama Sutarjo dari Yogyakarta. Bentuk monumen ini menggambarkan sosok tokoh angkatan laut jauh ke depan sehingga dapat menjaga keamanan dan kedaulatan. 3. Patung Liberty. Mengutip dari National Geographic Kids, patung Liberty merupakan hadiah yang dipersembahkan oleh Perancis untuk Amerika Serikat pada 4 Juli 1884. Patung ini setinggi 46 meter, 2,5 cm, atau setara bangunan 15 lantai. Patung ini dibuat di Perancis, lalu dikirim per bagian ke Amerika Serikat dengan kapal. Ide pembangunan patung ini berawal dari sekelompok orang Perancis yang makan malam dekat Paris pada tahun 1865. Mereka sedang mendiskusikan Kaisar Perancis yang seperti diktator dan pemerintahan demokratis. Mereka pun memutuskan untuk membangun monumen yang melambangkan kebebasan Amerika. Pemahat Frederick August Bartholdi hadir di makan malam itu. Ia pun membayangkan sebuah patung wanita yang memegang obor yang menyala dengan cahaya kebebasan. Insinyur Gustave Eiffel yang kemudian merancang Menara Eiffel di Paris, merancang tulang punggung Liberty. Di dalam patung, terdapat 4 tiang besi besar yang menopang rangka logam, yang menahan lapisan tembaga tipis. Patung ini dilapisi 300 lembar tembaga setipis koin. Lembaran-lembaran ini dipalu menjadi berbagai bentuk dan dipaku bersama-sama.